Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Atun. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Selamat menyaksikan pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Pintar. Yang berangkatnya paling awal tadi siapa ya? Nabi Makarim. Ya Mas Nabil, silakan dulu. Yang keras. Garuda Pancasila. Yuk, berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak boleh duduk ya. Anak-anak yang hari ini tidak berangkat siapa ya? Murid kemana? Turun. Karena murid turun, besok yang satu kampung dengan murid di kandani ke, suruh berangkat pagi, rak marang murid dulu supaya bisa mengikuti pelajarannya dulu keburu. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak bisa tepuk PPK. Kita tepuk PPK bersama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, yes. Sekarang salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyamakan, luar biasa, hebat, 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 hebat. Pintar anak-anakku semuanya, emang hebat. Tepuk tangan buat anak-anak hebat semua.
Sebelum Bu Guru melanjutkan pembelajaran yang lalu, Bu Guru mau cerita dulu tentang gadis kecil yang jujur. Apa namanya? Jujur. Tahu jujur? Jujur itu berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Kalau dia ngomong ke elek, apik dia ngomong ke apik. Apa dia ngomong ke apik. Pada suatu hari ada seorang penjual susu, namanya Amara. Amara hidup pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau jual susu bilangnya bagaimana? Susu, gitu ya. Kemudian sesampai di rumah, totok-totok sama orang tuanya. Assalamualaikum ibu. Jadi bagaimana? Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan ibunya, trek gitu. Rumahnya itu jelek. Kalau rumahnya Mas Hamzah sekarang kan bagus tembok. Kalau Mas Hamzah di rumah, ibunya berbicara apa di luar tidak akan kedengaran dari luar. Tapi rumahnya Amara, si gadis kecil yang jujur itu, rumahnya gede. Tahu gede? Jadi ketika di dalam rumah itu ada yang berbicara, maka di luar itu terlihat atau kedengaran. Kemudian ibunya berat. Apa bu? Apa tuh bu? Mau tuh bu? Bagus tuh bu. Susunya nak rombelas tuh. Dan saya ki adole piye nduk? Apa ngene wae? Ini Duk. Susunya kita campur dengan air yuk. Kira-kira mau apa tidak? Tidak. Mau apa tidak? Tidak. Ojo lah bu, masa dicampur ambil banyu kok dadine ya ngapusi bu, masuk ngapusi kok dadine dodole air campur susu. Padahal jualan tadi apa? Jualannya susu, bukan air campur susu. Ketika jual seperti itu ada Khalifah Abu Bakar yang mendengar. Ana cah cilik jujur ngono lho. Ditemake nyampuri susu karo air tapi dia tidak mau. Kemudian tetap ojo laku adol sakonone wae. Dodol 2 gelas ora apa, sing penting kita jujur. Apakah di kelas ini ada anak yang jujur? Ada ya? Semuanya ada nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Abu Bakar dengar. Setelah Abu Bakar dengar, kemudian keesokan harinya Abu Bakar datang ke rumah gadis kecil penjual susu tadi. Assalamualaikum, wahai gadis kecil penjual susu. Waalaikumsalam. Jenengan ku sinten? Ada kata. Jenengan ku sinten? Siapa tamunya anak? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemimpin atau seorang presiden pada masa itu. Kalau istilah sekarang siapa? Pak siapa? Pak siapa? Jokowi. Kira-kira kalau Mbak Husna rumahnya dari Pak Presiden Jokowi itu senang badan? Kita suka nangekor. Kemudian Pak Khalifah Abu Bakar berkata, wahai ibu, saya meminta anak ibu akan saya jadikan menantu. Tak etoke anakku. Maukah? Kira-kira kalau kamu didatangi Pak Presiden Jokowi, akan didadake mantu, purun boten? Purun boten? Purun? Lah kok kae menimor? Yo mung lho wong kowe lanang, anak Pak Presidennya kowe lanang kok. Itu mau. Wah, seneng ya. Wah, komen ke Pak Presiden, anaknya Pak Presiden Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus setelah itu kemudian dinikahkanlah anaknya Khalifah Abu Bakar dengan gadis penjual susu tersebut. Paham anak-anak? Paham dari sini? Paham. Sekarang guru akan sebelum melanjutkan pelajaran yang kemarin, guru akan tanya. Kemarin anak
jajan tentang Nabi Daud alaihi salam, gitu? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu keturunannya dari siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang keberapa? Nabi Ibrahim yang ketiga? 13. Pindah karena Mas siapa ini? Mas Aziz dari guru mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian Nabi Daud alaihissalam itu hidup pada masa kerajaan siapa ya? Raja siapa? Raja siapa? Jalut dan Raja Talut. Raja Jalut adalah raja yang dan Raja Talut adalah raja yang yang bisa menjawab pertanyaan dari guru tak kasih motivasi. Mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam? Gunung-gunung berkasih. Apa lagi? Bisa berbicara dengan burung pintar. Untuk Mas siapa ini? Mas Anwar, kan ya? Terus apa lagi? Nabi Daud apa? Keistimewanya apa lagi? Mendapatkan kitab Zabur apa lagi? Tadi sudah. Apa lagi? Burung-burung. Burung-burung. Setiap pagi dan senja bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Apa lagi? Bisa menggunakan besi. Apa besi? Bisa membuat baju dari besi. Bisa membuat baju dari besi. Apa lagi? Suaranya merdu. Apakah di sini ada yang suaranya merdu? Ada apa tidak? Yang ada suaranya merdu besok dijadikan guru vokal ketika Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kelima tentang apa anak? Rasulullah itu aku submateri kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak setelah pelajaran ini, anak-anak dapat menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, setelah anak-anak belajar dengan guru, anak-anak bisa memahami kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang berikutnya, anak-anak setelah pembelajaran, anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan baik dan benar. Paham anak-anak? Paham apa tidak? Iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Empat. Rasul yang wajib kita ketahui dan berapa? Yuk kita menyanyikan bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Harun, Suhaib, Harun dan Musa, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, dan Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Anak-anak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah mewarisi kerajaan dari kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Anak-anak, Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya. Tahu nabi yang kaya? Tahu? Ya, Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya.
Apakah Nabi Sulaiman sombong? Apakah Nabi Sulaiman tidak? Nabi Sulaiman meskipun kaya raya, Nabi Sulaiman tidak sombong. Di antara beberapa mukjizat Nabi Sulaiman yang paling terkenal yaitu yang pertama apa anak? Binatang, angin, dan jin untuk diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman ingin kemana-mana yang mengatakan siapa? Angin. Kalau istilah sekarang kayak apa namanya ya? Kayak Superman bisa terbang atau bisa kayak di TV kayak Aladdin, ya. Bisa langsung terbang. Tapi ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Dia bisa terbang atas izin siapa? Atas izin siapa? Atas izin siapa? Allah. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman yaitu jin dapat membangun istana dan benteng-benteng, dan kemudian jin tersebut dapat menyelam di lautan, mengeluarkan mutiara dari laut dan batu-batu mulia. Wah, enak ya. Yang perempuan kira-kira kalau mendapatkan batu mulia enak betul? Enak betul? Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian mukjizat yang selanjutnya adalah dapat mengerti bahasa binatang. Yang kelima, mampu mengingatkan yang bangkit untuk mencegah kejahatan. Anak-anakku semuanya masih semangat? Masih semangat apa tidak? Masih. Anak-anak, kisah Nabi Sulaiman itu terdapat dalam Quran surat apa, anak? Guru kok nggak dengar ya? Terdapat dalam surat apa? 44. Meskipun kaya raya, meskipun kaya raya, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Dan doa-doa Nabi Sulaiman itu selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman mau melakukan perjalanan ke lembah. Kemudian Nabi Sulaiman tadi mengerti bahasa apa, anak? Mengerti bahasa hewan. Pada waktu perjalanan tersebut ada rombongan dari Nabi Sulaiman yang menaiki kuda. Kuda suaranya beda. Ini suaranya beda. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, wahai pasukan saya, berhentilah. Kemudian para kenalannya bilang, ada apa ini ya? Ada apa tuh ini? Tentaranya bilang, ada apa tadi kok berhenti kabeh? Ada apa? Oh, ternyata ada semut. Kemudian si semut-semut tadi yang dibilang raja siapa, anak? Raja siapa? Raja Jinsan. Raja semut namanya Raja Jinsan. Raja Jinsan, wahai semut, ayo masuklah ke lubang. Ada tentara Nabi Sulaiman yang mau mengejar kita. Ayo cepat. Jadinya semut, ayo cepat. Sudah dikejar dengan jago. Ayo cepat. Terus Nabi Sulaiman tersenyum. Aku ngerti bahasa semut. Ibu tentara aku semut. Semut. Bilangnya semut. Oh, wahai Nabi Sulaiman, ternyata jenengan bisa bahasa sama ya Nabi Sulaiman. Semut, santai semut. Wes semut bunyi. Aku tak angko wes semut. Kayak semut sampai sak semut. Nah, bilang seperti itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman melihat semut masuk dengan terburu-buru sekali. Setelah masuk, kemudian ada surat An-Naml ayat 19 yang menjelaskan bahwa
Nabi Sulaiman itu tersenyum ketika melihat senyum lari terbirit-birit. Coba nanti kita bacakan surat An-Naml ayat 18 yang menceritakan tentang Nabi tersenyum melihat semut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar anak-anak. Itu adalah ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mencari. Sulaiman dia dijajah. Kemana burung tersebut? Nak mulai burung tak sembelih cara Nabi Sulaiman seperti itu. Padahal, burung hudhud itu pergi ke istana Ratu Balqis, istana sahabat Ratu Balqis. Wahai Ratu Balqis, di sana itu Ratu Balqis itu bagaimana? Matahari menyembah matahari, tapi kerajaannya bagus sekali. Tidak menyembah matahari bagus sekali. Kemudian Nabi Sulaiman setelah melihat ada di sebuah negeri sahabat dipimpin oleh Ratu Balqis menyembah matahari. Kemudian burung-burung itu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya tadi habis jalan-jalan ke Ratu Balqis. Jalan-jalan ke Ratu Balqis ke negeri Hudhud menyampaikan kepada siapa anak? Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, di negeri Sabah ada sebuah kerajaan yang megah dipimpin oleh seorang ratu yang cantik namanya Ratu Balqis. Tapi dia menyembah matahari. Wah, kalau gitu kirimkan surat kepada Ratu Balqis. Jangan sambung juga ini. Disuruh berimanlah kepada Allah. Kemudian burung hudhud mengantarkan surat kepada Ratu Balqis yang isinya, di muka bumi ini jangan berlaku sombong, terus untuk beriman kepada Allah, tidak boleh menyembah matahari. Ratu Balqis marah. Wah, ini siapa ini Sulaiman? Sulaiman ini siapa Sulaiman? Dia ngomong aku untuk menyembah Tuhannya. Saya sudah punya Tuhan sendiri matahari. Ini malah hadiah semua apik supaya Sulaiman tidak merendahkan saya lagi. Kemudian ada seorang prajuritnya mengirimkan ke istana Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, ini ada hadiah dari ratu saya Ratu Balqis. Apakah kamu menerimanya Nabi Sulaiman? Maha puas dijewi. Kembalikan lagi kepada Ratu Balqismu. Dikembalikan lagi. Ratu Balqis
Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah dari kami, Ratu Balkis. Wah, ngene iki ceritane piye kok ngene iki. Wes, saya ayo dolan ning omahe Nabi Sulaiman, ning kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah itu pasukannya dengan Ratu Balkis itu pergi ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Wah, melihat kemegahannya kerajaannya Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tercengang-cengang. Sampai Ratu Balkis itu dibuatkan oleh Nabi Sulaiman sebuah kerajaan yang di bawahnya itu terbuat dari kaca. Kaca di bawahnya ada ikan. Sampai Ratu Balkis nyincing bajunya. Apakah nanti baju saya akan basah? Wahai Sulaiman. Ora basah, kowe mlaku ora apa-apa. Saya kok takut nak dimakan iwak piye sikilku. Ora apa-apa mboten. Mboten apa-apa ya? Ora apa-apa. Kemudian Ratu Balkis karena melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman lebih megah daripada istananya Ratu Balkis, maka Ratu Balkis kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, anak-anak saksikan video pembelajaran dari Ibu Guru. Kemarin saya lewat sekolah dan mendengar penduduk-penduduk mereka tapi mereka menurutkan menurut Anda bagaimana melawan jalan sekolah? Ini nanti kita melakukan permainan, gitu? Permainan namanya talking stick. Namanya apa, anak? Talking stick. Namanya apa permainannya? Talking stick. Ketika ini lagunya berhenti, nanti anak-anak yang memegang ini, maka anak tersebut yang akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru atau teman kamu sendiri. Ya, paham? Kita mulai dari Azil. Tuh ya, kita mulai dari Azil. Sambil kita bernyanyi bersama-sama. Awarnanya dari Bu Guru. Mimin, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi siapa? Daud alaihi salam. Pintar. Tepuk tangan untuk Mas Mimin. Kita mulai lagi ya. Nanti dilempar lagi ya. Jangan dilempar, dikasihkan saja. Sekarang pertanyaan dari Ibu Guru. Siapa Ratu Saba yang sangat cantik? Ratu Balkis. Siapa? Ratu Balkis. Ratu Balkis. Betul apa, anak? Betul, pintar. Agus mendapatkan emoticon dari Bu Guru. Pintar. Sekarang lagunya diganti. Di sini senang, di sana senang, di mana senang, di sini senang, di sana senang. Siapa yang memegang? Nabi Makarim. Sekarang saya tanya, Raja Semut namanya siapa ya? Siapa? Siapa?
Jirsan. Yang kerasnya apa aja sebut namanya? Jirsan. Jirsan, pintar. Tepuk tangan. Kemudian nanti anak-anak melakukan apa namanya talking stick per kelompok gitu. Jadi nanti per kelompok gantian. Per kelompok setelah diskusi, anak-anak tadi kan sudah menyaksikan video belajar dari Bu Guru, gitu. Anak-anak diskusi terus mengerjakan tugas dari Bu Guru. Setelah itu nanti talking stick satu kelompok, gitu. Terus gantian kelompok sana, gantian kelompok situ, gantian kelompok situ. Kemudian hasilnya nanti dipresentasikan pada Bu Guru. Paham? Paham. Paham lah. Ya nanti lagi. Ya, sekarang anak-anak coba kerjakan ya. Ya, nanti per kelompok anak-anak jadikan kalian cewek-cewek ya. Ya. Yang lain dengarkan dulu. Nah, besok dibalikkan. Besok. Sudah selesai? Sudah, pinter. Balon. Kerajaan Nabi. Betul? Betul. Rupa-rupa Siapakah nama Ratu Kaka yang punya cantik? Ratu Bilqis. pinter. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kita ganti ke kelompok. Teman-teman dipakai kita ganti ke kelompok dua. Yang lain, yang maskernya dipakai. Maskernya dipakai. Balon. Dapat berbicara dengan binatang, dapat memerintah angin, dapat memerintah jin. Iya, pinter, tepuk tangan.
gitu. Ya lagi. Batu ada lima, rupa-rupa warnanya. Tidak putih merah biru. Baru masih kasih pertanyaan. Sebutkan sifat-sifat Nabi Sulaiman. Sifat Nabi Sulaiman apa saja? Rendah hati, apa lagi? Sabar. Iya, pintar. Sekarang kita ganti yang kelompok selanjutnya. Pelajaran yang perlu dipetik. Satu, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, jin. Dua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Tiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar. Karena Mas Azil berani mempresentasikan, Mas Azil dapat emoticon dari Bu Guru. Tepuk tangan buat Mas Azil. Pintar. Anak-anak, dari pembelajaran tadi, anak-anak sudah dapat mengetahui tentang satu apa? Nabi Sulaiman adalah nabi yang bijaksana dalam memimpin pemerintah. Dan yang kedua apa anak? Bersikap rendah hati kepada rakyatnya. Yang ketiga Nabi Sulaiman taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dari sifat Nabi Sulaiman tersebut, anak-anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, anak-anak harus bersikap taat kepada Allah. Dua, rendah hati. Meskipun kamu kaya raya harus rendah hati. Yang ketiga apa anak? Bijaksana. Orang-orang nesuna. Itu ya? Paham anak? Paham apa tidak? Paham ya? Dan sampai ketemu lagi dengan guru yang akan datang dengan pembelajaran Rasulullah Idolaku tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pembelajaran hari ini anak-anak dapat bermanfaat, ya. Sebelum pulang kita tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Kita akhiri pembelajaran hari ini yang bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak